Assalamualaikum Pak Anies, nama saya Sabik. Dan aku mau jadi presiden untuk di masa depan. Sabik, sini kamu sini. Siap, sini kamu sini. Nah, yuk, oke, yuk, gimana? I'm a big fan of you. Oh, thank you. And then I'm beginning to be your fan, huh? okay. So can you tell me like step by step how to be like a good president, amanah, fair, and honest president? This is heavy, loaded questions. That's your questions. Yeah. What grade are you in? 5? 5th grade? Yeah, 5th grade. Do you want to go university? Yeah, Where do you want to go? Oxford. Oxford. What field you want to study? Huh? What's the field that you want to study? What's the major? What's the subject that you like to study? I haven't decided yet. You haven't decided yet. Very diplomatic, ya. Very diplomatic. Thank you, Sadik. Thank you. Do you understand bahasa Indonesia? Yeah. You understand bahasa Indonesia? So you can speak bahasa, ya? Okay. So I can answer in bahasa Indonesia. Boleh? Boleh. Mana bapak ibunya ini? Mana ibunya? Ah, itu ibunya. Bapaknya mana? Oh, itu bapaknya. Terima kasih, Sadik. Gini, tadi ditanya bagaimana menjadi pemimpin yang Amanah, honest, dan fair. Gini, Sadik, ini jawaban buat anak-anak ya, bukan buat bapak-bapak ya. Namanya tanya-tanya juga anak-anak nih. Jadi, Sadik, kamu dari sekarang start joining organizations. If there is any committee in your school, you participate, you get involved, and if they give you any role, just take it. Any role. It doesn't have to be a leadership role. Even being a followership role, you take that role and then take that as an exercise, as a practice, step by step. So whatever responsibility you're given, do your best and always be honest. Hold integrity, and then you will train yourself to make honesty becoming your habit. Jadikan jujur itu sebagai kebiasaan sehingga memudahkan ke depan. Jadi latihan, jadi apa saja, nggak harus jadi ketua. Kadang-kadang nih anak-anak rebutan jadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi. Itu baik. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Karena yang penting menumbuhkan kepemimpinan, ya. Jadi be active in the classroom, active outside the classroom, and be a busy student. Kalau jadi siswa yang sibuk, berarti you're on the right track. If you have plenty of time for yourself, for doing nothing, you're on the wrong track. Okay? Bismillah, insya Allah nanti menjadi pemimpin, ya. Amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah silaturahmi. Kami titip pesan tadi itu bisa untuk kita semua, titip jaga nama baik. Lalu kabar Indonesia ini banyak sekali teman-teman. Memang ada kabinet di sini, Pak? Nggak cukup, Mas, lemari itu nanti. Nggak, itu gosip aja semuanya. Tapi gini teman-teman, saya ingin sampaikan pada semuanya, perjuangan untuk Indonesia lebih baik itu harus konsisten dikerjakan. Jadi saya berada dalam negeri, insya Allah akan terus memperjuangkan untuk Indonesia lebih baik. Dan saya berharap teman-teman yang di luar juga mari dukung itu, dukung usaha kita. Dan kita berharap ke depan Indonesia lebih baik. Dan pemerintahan sekarang, semua yang dijanjikan harus dikerjakan. Jadi saya pernah ditanya, Pak, bagaimana Pak dengan janjinya? Nggak realistis. Sehari ini udah nggak perlu dibahas lagi realistis apa tidak.
dibahas realistis apa tidak itu saat kampanye. Sesudah ditetapkan semua janji harus dilaksanakan. Ya udah nggak usah dibahas soal realistis apa tidak, itu pembahasannya dulu. Kalau hari ini janji rencana bikin 300 fakultas kedokteran, laksanakan. Rencana lab 19 juta lapangan pekerjaan, laksanakan. Membangun 3 juta rumah, laksanakan. Memberikan makan gratis bergizi untuk SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah, laksanakan. Jadi kalau hari ini nggak usah bicara tentang realistis apa tidak, ini adalah masa untuk melaksanakan. Nah, itulah sebabnya saya selalu sampaikan, saya tidak kritik, saya ingin itu dilaksanakan. Nah, nanti pemerintah sudah jalan 5 tahun, sudah jalan ya hampir 1 tahun. 1 tahun itu artinya 20%. Nah, 20% udah sampai belum? 10% janjinya. Kalau belum, yuk dicepetin yuk supaya bisa tuntas. Kenapa? Karena yang dijanjikan hal yang baik kok. 19 juta lapangan pekerjaan, memang nggak mau kalau ada itu? Maulah. 3 juta rumah, mau nggak mau kalau ada itu? Maulah. Dorong itu terjadi. Dorong itu terjadi sambil kita bersiap untuk memperbaiki ke depan. Bismillah, insya Allah bisa terjadi perubahan ke Indonesia lebih baik. Titip salam untuk keluarga yang hari ini belum jumpa, warga Indonesia lain di Melbourne. Insya Allah ini bukan perjumpaan terakhir. Sampai sekarang ini nggak pernah ganti. Itu adalah ya logo yang sehari-hari ada di rumah. Karena ayah saya kuliahnya di UII, dosen UII. Kemudian sekolah saya TK itu di Masjid Syuhada. Nah, ke Fakultas Ekonomi itu di Jalan Lawu. Nggak tahu kalau teman-teman tahu Jalan Lawu apa nggak, di Kota Baru itu. Sekarang jadi kantor apa ya di situ ya? LKPH ya? LKPH. Jadi dari masa kecil, dan kalau ayah mengajar, sering saya diajak duduk bersama, bosannya luar biasa. Loh kan anak masih TK, SD ikut bapak ngasih kuliah itu kan panjang betul. Cuman karena saya dijemput, diajak ke kuliah dulu, ya kita dengarkan itu kuliah. Jadi UI itu bukan tempat yang asing, betul-betul bagian dari kehidupan kami seharian. Dan ayah almarhum dimakamkan juga di makam UI di sini. Jadi saya setiap kali ke UI sebelum masuk ke acara saya ziarah dulu terus baru ke sini, karena ayah dimakamkan di sampingnya lapangan tenis UI. Nah, kali ini saya dapat tugas yang cukup besar ini. Jadi Bung Herman temanya itu tema yang besar sekali. Benteng moral. Jadi saya ingin mencoba membahas ini secara lebih rileks saja, teman-teman. Dari kata kunci yang ada di kalimat ini. Integritas. 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 Integritas ini, teman-teman, kalau boleh saya uraikan sedikit kisah-kisah yang mendasar ketika Republik ini berdiri. Teman-teman, Republik ini berdiri itu, yang mendirikan ini kaum intelektual. Kaum intelektual yang mendirikan. Mereka orang-orang yang sekolah, orang-orang yang melek, orang-orang yang bacaannya luas, cerdas, luas wawasannya, jauh pikirannya. Dan itu bukan mitos. Itu baca saja di dalam perdebatan BPUPKI. Kalau lihat notulensi di dalam perdebatan di BPUPKI, maka kita akan merasakan kekaguman. Ini zaman belum ada AI, tapi intelijensia mereka itu sudah luar biasa. Tahunnya 45, belum ada Google, belum ada itu semua. Coba sesekali, kalau Anda punya kesempatan, baca beberapa saja, sekedar untuk dapat gambaran. Nah, yang menarik, sesungguhnya bukan pada aspek kecerdasan itu tadi. Yang menarik adalah mereka memiliki integritas yang luar biasa. Sehingga sekelompok orang ini dipercaya oleh semua. Dipercaya oleh semua. Sehingga gagasan yang mereka bawa
janji kemerdekaan yang mereka gulirkan itu mendapatkan dukungan dari begitu banyak. Mereka semua teruji. Dari mana? Karena tidak ada dari mereka yang punya rekam jejak sebagai komprador. Komprador itu apa? Komprador itu orang yang bekerja sama dengan penjajah, dengan asing. Tidak ada. Mereka orang-orang yang punya riwayat beranian. Memang sempat ada perdebatan di era Jepang. Apakah Putera yang dipimpin waktu itu oleh salah satunya Bung Karno dan lain-lain itu dianggap waktu itu kooperatif pada Jepang. Yang non kooperatif itu anti dengan mereka. Catatan sejarahnya ada. Tetapi terbukti semua memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Nah, bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi, halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana gerakan-gerakan Anies Baswedan ini sungguh membuat kita semakin bangga ya. Dan kalau kita lihat pidato-pidato Pak Anies teman-teman, ya, ini sangat luar biasa. Pidato yang membangun, pidato yang berbobot, punya wawasan, punya rencana-rencana ya untuk kemajuan bangsa. Apa saja langkah-langkah yang strategis ya. Ketika Pak Anies itu mengkritik pemerintah, teman-teman, ya, beliau itu mengkritik dengan cara yang baik ya. Ada saran, ada strategi, ada masukan ya yang ia berikan ketika ia mengkritik pemerintah, teman-teman. Apa saja yang boleh diambil dan yang tidak boleh diambil. Itulah cara jenius seorang pemimpin yang sebenarnya. Bagaimana langkah konkret Anies ya, mengatasi setiap persoalan bangsa. Makanya tidak heran kalau misalnya Profesor Yusril mengatakan bahwa Anies itu adalah cendekiawan sejati, tokoh yang penuh ilmu, tokoh yang sangat luar biasa. Bahkan Yusril mengatakan, saya yakin, kata Yusril, bahwa Pak Anies itu mempunyai visi misi dan rencana-rencana yang hebat ya untuk Indonesia ke depan. Sebab ia tidak ragukan Anies, karena memang Anies itu adalah tokoh yang mempunyai sepak terjang yang luar biasa. Seorang akademisi yang sangat cerdas dan pintar, teman-teman. Jadi kata Yusril, di antara 3 capres yang 2024 yang lalu, teman-teman, Anies, dia yakin Anies mempunyai konsep tentang Indonesia ke depan. Dan itulah kenapa Anies ini betul-betul tidak diragukan lagi ya, sebagai capres ya, karena memang beliau mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, ilmu yang sangat luar biasa ya, sangat pintar, sangat cerdas, dan mempunyai pengalaman dalam pemerintahan yang sangat kompleks. Pernah menjadi menteri, gubernur ya. Dan inilah sebuah kehidupan Anies yang membuat rakyat itu ya rindu, ia ingin menjadi presiden ke depan, menjadi pemimpin ke depan, teman-teman.
apa yang dilakukan Anies per hari ini kan ya, gerakan sosialnya ini teman-teman, itu bagian dari ilmu pengetahuan yang ia punya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.